tentang the book of the law. Ya, yang bagian kedua kita review, tapi kita nggak akan ulang pelajarannya, tapi kita mau ambil prinsip-prinsipnya, dan saudara-saudara harus belajar untuk bisa membuktikannya sendiri ya. Jadi, apa namanya? Kok keluar-keluar sendiri ya? Oh, oke. Oke. Nah, prinsipnya itu di Maleakhi 4 ayat 4 ya. Coba kita baca ya. Tolong Sami baca ini ayat. Bahasa Inggrisnya dulu ya, Sami. Nanti Aca bahasa Indonesia. Oke, Mica. Remember ye the law of Moses, my servant, which I commanded unto him in Haran for all Israel, with the statutes and judgment. Oke. Jadi di sini dibilang kita disuruh apa-apa. Belum Inggrisnya. Aca belum. Oke, Mice, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan. Inggris loh. Apa, Mice? Oh, tadi Sami. Baca Inggris, Mice, Sami. Aca Inggris Sami maksudnya? Sami Inggris tadi, Mice. Oke, sorry. Oh, silakan Aca. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Oke, thank you. Let me check. Nah, jadi di sini ada kata apa yang penting? Kata apa yang penting? Law of Moses. Remember. Kalau remember artinya apa yang terjadi dengan umat Tuhan? Kalau remember. Lupa. Ini sudah rekaman nih. Sudah, Mam. Jadi umat Tuhan di sini lupa kan? Yang umat Tuhan lupa apa? Kita mau tanya sama Tante Marin, apa yang umat Tuhan lupa? Hukum. Hukum apa, Tante Marin? Apa? Sabat. Coba baca ayatnya. Ingatlah. Coba baca ayatnya, Tante Marin. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Iya, apa yang umat Tuhan lupa kalau disuruh ingat? Hukum. Hukum apa? Taurat. Taurat yang apa? Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Tauratnya diapain kepada siapa, Tante Marin? Kepada orang Israel. Yang diperintahkan ketetapan dan hukum kepada siapa, Tante Marin? Pada orang Israel. Maka ayatnya bilang orang Israel, Tante Marin. Coba baca baik-baik ayatnya. Tauratnya diperintahkan kepada siapa? Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku. Nah, itu dia. Jadi artinya umat Tuhan lupa akan hukum siapa? Hukum Tuhan. Diberikan kepada siapa hukumnya? Diberikan kepada Musa. Artinya hukum apa? Hukum siapa itu juga dibilang di ayat ini? Hukum apa? Jadi Tauratnya diberikan kepada siapa, itu siapanya jadi hukum siapa, Tante Marin. Jadi misalnya, Tauratnya diperintahkan kepada Kak Chen, jadi hukum Chen namanya. Jadi Tauratnya diperintahkan kepada siapa di sini, Tante Marin? Diperintahkan kepada seluruh Israel. Coba Tante Marin baca, kuperintahkan kepada siapa? Perintahkan kepada Musa.
Betul. Artinya ini hukum. Hukum Musa. Nah, boleh Tante Marin? Ya. Bisa semuanya? Hukum Musa yang umat Tuhan. Mice. Apa bahasa Inggrisnya hukum Musa, Mary Bell? Law of Moses. Law of Moses, mantap Tante Marin. Law of Moses itu terdiri dari apa? Kita mau tanya sama Tante Marce. Law of Moses itu terdiri dari apa? Status and judgment. Mantap. Bisa ngerti? Bisa. Bisa Mice. Ayat yang menjelaskan kalau statute and judgment ini termasuk dalam apa? The law of Moses. Itu dia. Bisa semua? Bisa. Sekarang tugasnya malam hari. Mem Olsy mau bilang sesuatu? Ya? Ada pertanyaan, Mem? Oh, enggak, Gidi. Udah dapat ya, Mem? Iya, bisa. Oke, jadi umat Tuhan di akhir zaman lupa akan statute and judgment atau law of Moses. Itu dia. Dan kalau kita mau lihat ya Malaikat 4 ini, coba kita baca ya. Coba lihat Malaikat 4 ayat 5. Kita minta kesediaan yang baca Sally. Bahasa Inggris, Sally. Okay, Chair. Behold, I will send to you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Ini kedatangan Tuhan yang keberapa nih dikirim Elijah? Kedua, Chair. Second coming. Artinya ayat 4 itu berlaku di kapan dong? Second coming. Apakah second coming atau sebelum second coming? Di sebelum second coming. Artinya di sebelum second coming ada umat Tuhan yang melupakan statute judgment. Gimana? Boleh? Dapat itu semua? Boleh, Gidi, dapat. Nah ini dia. Makanya ada Elijah yang akan mengingatkan tentang law of Moses, statute and judgment. Gimana? Dan inilah pekabaran Elijah kan tentang statute and judgment yang kita belajarin tiap hari kan. Yang umat Tuhan sekarang bilang law of Moses ini sudah nggak berlaku lagi sekarang. Gimana? Makanya mereka menolak feast dan semuanya. Karena mereka lupa law of Moses. Bisa ya? Iya, bisa. Oke. Nah sekarang tugas kita hari ini, malam ini. Tolong bedah ayat Deuteronomy 31 ayat 24, Deuteronomy 9 ayat 10, Deuteronomy 31 ayat 26. Oke? Dari 3 ayat ini yang harus diselidiki adalah ada berapa macam hukum, oke? Bisa semua? Ada berapa macam hukum? 1. Lalu kedua, apa beda dan samanya? Oke? Okay, Chair. Jadi akan dikerjakan di breakout room di kelompok masing-masing. Oke? Diharapkan di breakout room aktif dalam berdiskusi ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang berarti kita mau tanya sama Mary Bell, ada berapa hukum? Ada 2, Mice. Apa? Hukum Musa dengan hukum Tuhan. Oke. Semua setuju dengan jawaban Mary Bell? Setuju, Gidi. Setuju. Setuju. Hukum.
Oke. Sekarang kita mau tanya sama Nona. Ayat mana yang menjelaskan the law of Moses? Ayat Deuteronomi 31 ayat 24. Mice. Semua setuju? Tujuh. 7 Mice. 7. Apakah 26 nggak menjelaskan the law of Moses? Oh, dengan 26. Jelas juga. Juga. Enggak. Ini kan this book of the law ini kan? Iya. Iya. Oh, this law in a book. Dan ini Musa punya, ya kan? Karena Musa yang tulis. Oke? Jadi ini law of Moses ini ditulis Musa, betul? Iya. Oke. Ya. Lalu law of God, ayatnya yang mana menjelaskan law of God? Kita mau tanya sama Sally. Ayat yang menjelaskan law of God ya, Ci? Tuh. Deuteronomi 9 ayat 10. Mantap. Di situ dijelaskan apa tentang the law of God? Dibilang ditulis sama God sendiri. Betul. Ditulis sama dengan jari siapa? Jadi Tuhan. Dari Tuhan. Oke. Mantap. Apakah 26 kita bisa lihat the law of God nggak? Di 26. Kalau di 26. Ambillah satu ayat dan letakkan dari samping tabut perjanjian Tuhan. Apakah ada di 3126 tentang law of God? Tidak, jadi Tidak. Yang lain? Itin, Ma, Aca Sami, Kokore, Kak Titin? Enggak, Mice. Enggak. Tidak. Mice kalau Titin ada Mice. Apa itu? Yang ini. Diletakkannya di samping Art of the Covenant. Mice. Oke, apa itu hubungannya sama law of God? oh, kalau bahasa Inggris Kang Gedi ada ini. Hmm? Ark Covenant. Ini kalau baca di Indonesia tabut perjanjian Tuhan Allahmu. Bagaimana yang lain? Ya, betul, Gay. Ada. Itu kan di samping of the ark of the covenant of the Lord your God. Jadi, mari kita baca ini ya. Mana tadi ayatnya? Kok hilang? Jadi, ini law of this law of the book this book of the law ini law of God atau law of Moses? Moses. Lalu dibilang letakkanlah di samping, gitu kan? The Ark of Covenant, ya kan? Jadi kalau misalnya ini diletakkan di samping Ark of Covenant, di Ark of Covenant ada apa? 10 hukum. Hukum. Ini ya ayatnya.
Coba baca. Ini ada di 1 Raja-Raja 8 ayat 9. Coba kita minta Tante Marsha baca. Ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia Oke. enggak? Indonesia ya. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Oke. Yakni Jadi di dalam loh tabut ada batu apa? bertulisan perjanjian. Sampai situ saja. Ada Oh, 10 hukum. Kalau batu. Di Ark of Covenant ada apa? 2 loh batu itu. Jadi Batu. hukum Tuhan ini di dalam Ark of the Covenant, betul? Iya. Sedangkan hukum Musa di mana? Di samping. Di Sampingnya. Samping Ark of the Covenant. Bisa ngerti semua? Iya gini. Bisa, Mice. Nah, kita membedakan ini karena apa? Kita buat ini jadi beda karena apa? Karena dua hukum kan, hukum Musa dan hukum Bedakan. Tuhan. Kenapa kita bedakan? Karena yang satu ditulis dengan jari Tuhan, yang satu ditulis sama Musa, Ci. Itu dia. Mantap. Bedakan karena beda penulisnya saja. Iya. Iya. Tetapi hukum Tuhan sama hukum Musa sama. Apa Iya. sama? Semua keluar dari mulut Tuhan kan, Gay? Betul. Penulis Sama-sama beda. adalah pemiliknya. Pemiliknya adalah Tuhan. Miliknya Iya. adalah Tuhan. Boleh? Boleh. Bagaimana? Aca Sami ngerti itu? Bisa, Nih. bisa. Ya, Ma? Di 2 raja-raja tadi apa penjelasannya? Ini mau baca? Di 1 raja-raja ya. Mau baca? Di dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Jadi di dalam Ark of the Covenant ada apa? Oh gitu maksudnya. Dua loh batu kan? Hukum Tuhan ini dua Iya. loh. Iya. Nah, itu dia, Ma. Oke? Jadi Yang bedanya tidak ada apa-apa itu apa nih? nggak ada apa-apa. Jadi isinya Ark of the Covenant itu cuman dua loh batu, Ma. Loh batu itu aja. Ya, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang lain selain dua loh batu gitu. Boleh, Ma? Terus Musa ngasih di sampingnya. Ya, Itu. hukum Musa di sampingnya Ark of Covenant. Ya, jadi itu tandanya bahwa ada dua loh batu itu, hukum Tuhan ada. Ada Setelah di dalam itu di Ark of samping. Heeh. Lalu? Lalu Musa meletakkannya di samping dari Ark of the Covenant itu. Letakkan apa? Itu hukum Musa. Hukum Musanya. Dan semuanya ini ada di mana? Semuanya ini ada di mana? Di tabut perjanjian. Kan? Ada di mana? Ka'bah, Ka'bah di mana? di surga. MHP. Most Holy Place. Ya. Boleh? Ya. Jadi pemilik yang sama itu pemiliknya adalah Tuhan. Sumbernya sama, betul? Iya. Kenapa kita pisahkan? Karena ada yang penulisnya aja beda. Tapi kualitasnya sama nggak? Sama. Sama. Coba kita baca. Ini buku of the law ini ya akan menjadi witness, testimoni, betul? Jadi dia ini akan witness ini artinya dia akan yang menjadi kesaksian kita salah atau enggak gitu.
Jadi yang menjadi kesaksian kita, coba ya kita baca. Kita baca. Roma 3:20. Apa fungsi hukum? Apa fungsi hukum? Mengungkapkan atau menunjukkan dosa, Mice. Betul, knowledge of sin, betul? Ya. Jadi hukum Tuhan yang ini knowledge of sin. Jadi apakah dia akan bersaksi kalau kita berdosa? Iya. Iya. Dibilang Law of Moses ini juga akan bersaksi terhadap engkau. Jadi apakah ini juga knowledge of sin dong sama? Iya. Iya. Dan yang ini witness. Ini juga witness. Apakah kita berdosa atau enggak? Oh, kamu berdosa. Kamu enggak. Apakah ini tugas hukum? Iya. Tapi apakah hukum bisa membantu kita supaya tidak berdosa? Tidak Tidak. bisa. Tapi cuman menjadi kesaksian aja. Kamu udah melanggar. Oh, kamu enggak melanggar. Nah, itulah tugas hukum. Dan apakah fungsinya sama? Sama. Sama. Witness, ya kan? Iya. Kalau 3126 kan the law of God, the law of Moses kan? Kita Iya. tahu Roma 3:20 hukum Tuhan itu adalah untuk witness. Jadi karena pemiliknya sumbernya sama, juga walaupun dibilang hukum Tuhan, sebenarnya hukum apa juga dong? Walaupun hukum Musa, dia juga hukum apa dong artinya? Tuhan. Hukum Tuhan. Hukum Karena Tuhan. ini hukum Tuhan juga karena ini sama-sama memberikan pengetahuan atau bersaksi tentang kita punya karakter apakah berdosa atau enggak. Gimana? Ya. Artinya pemilik sumbernya sama, artinya apanya juga yang sama? Kualitasnya sama. Iya. Karena sumbernya sama, misalnya contohnya ya, ada 2 botol. Ada 2 botol. Ada 2 botol. Satunya merah, satunya biru. Kualitasnya. Lalu diisi air lah ini, oke? Diisi air. Dari mata air yang sama. Ada batu, ada mata air lah ceritanya. Diisilah. Apakah airnya jadi beda karena botolnya beda? Tidak. Karena sumbernya sama, kualitas airnya apa? Sama. Sama. Artinya kalau hukum Tuhan dan hukum Musa sama-sama sumbernya God, kualitasnya beda enggak? Tidak. Fungsinya pun Tidak sama. berbeda. Boleh? Karena kualitasnya sama, fungsinya pun sama. Gimana? Bisa mengerti? Bisa lihat enggak? Ya. Kita harus dari pelajaran ini bisa lihat bahwa jangan kita ini meniadakan law of Moses. Boleh? Bisa ya? Boleh, Ge. Ya. Ya. Bisa. Jadi. Tadi ini boleh nggak sih saya ulang? Boleh, Sally. Knowledge of sin. Tadi kan dibilang apa namanya? Oh ya, hukum Tuhan ini di Roma 3:20 adalah knowledge of sin. Nah, terus dibilang kalau yang hukum Musa ini di Deuteronomi 31:26 dibilang dia adalah witness yang witness kalau kamu sudah melanggar. Betul. Nah, Kalau artinya kalau kamu sudah melanggar artinya itu apa? Memberi kita apa? memberi kita pengetahuan tentang dosa. Cik. Itu dia sama enggak? Oke, ya ngerti, Cik. Ngerti, Sally? Sama. Bisa ya, Sally? Kenapa tuh? Iya, bisa. Oke. Mantap, Sally. Thank you. Oke, sekarang kita masuk kutipan ya. Ini 3:20 ya. Kita masuk kutipan.
Tolong di screenshot kutipan ini karena kutipan ini akan dibaca dulu sama-sama, lalu akan dibahas di kelompok, oke? Oke. Gay, boleh taruh di WA aja. Oh, boleh. Nah, habis ini ya, Mem, yang ini dulu ya, supaya kita lihat sama-sama dulu. Nanti saya kasih setelah ini. Oke. Silakan yang baca adalah yang ini, minta kesediaan dari Kak Titin. Jadi di kutipan ini bilang, Musa menulis keputusan-keputusan, judgment, dan ketetapan-ketetapan statut ini dari mulut Allah ketika dia bersama dia di gunung. Jika umat Allah telah mematuhi prinsip-prinsip 10 perintah, tidak akan ada kebutuhan akan petunjuk khusus yang diberikan kepada Musa, yang dia tulis dalam sebuah buku, sehubungan dengan kewajiban mereka kepada Allah dan satu sama lain. Petunjuk-petunjuk pasti yang diberikan Tuhan kepada Musa sehubungan dengan kewajiban umatnya terhadap satu sama lain dan kepada orang asing adalah prinsip-prinsip dari 10 perintah yang disederhanakan dan diberikan dengan cara yang pasti sehingga mereka tidak perlu salah. Oke. Yang harus dibahas adalah apa kata lainnya? Tolong dicatat ya. Di sini deh. Apa saja dari kutipan ini ya? Apa saja kata lain Law of Moses? Oke, itu satu. Kenapa diberikan Law of Moses? Ketiga, fungsinya apa? Oke? Bisa semua 3 nomor? Fungsinya apa ini? Fungsinya Law of Moses ya? Oke. Kalau gitu kita mau di breakout room dulu ya. Oke. Kata lain the Law of Moses. Jadi ini kita sekarang sedang belajar sekalian ya. Untuk bisa ngerti nggak sih apa isi kutipan. Oke? Karena nggak cukup kita bisa baca, tapi kita nggak ngerti apa isinya. Betul nggak? Betul, Mice. Belajar sekarang bisa mengerti apa sih yang tertulis di kutipan itu, supaya kita percaya, yakin dengan omongan kita bahwa omongan yang kita jelaskan itu berdasarkan apa yang tertulis yang kita ngerti. Jadi penting nggak kita ngerti apa yang tertulis? Penting. Nanti Supaya kita yakin dengan kita punya keputusan pembicaraan semuanya, betul nggak? Kalau kita nggak yakin karena kita nggak ngerti ya. Iya, betul. Oke, sekarang kata lain the Law of Moses di ayat ini apa? Kita mau tanya sama Manda. Apa Manda? Satu dulu. Oke, Kak. Salah satunya adalah statutes, Kak. Ada temennya lagi apa? Statute dan apa? Judgment. Nah, ini dia. Ayatnya di mana yang ada statute and judgment itu the Law of Moses di Alkitab? Dan ini adalah the Law of Moses. Apa ayatnya? Nona dan Maribel ada angkat tangan. Apa jawabannya? Meliaki 4 ayat 4, Mice. Betul. Oh, oke. Di situ kan ada dibilang kan, remember the Law of Moses, yaitu statute and judgment kan? Iya. Oke, apalagi kata lainnya the Law of Moses? Ada yang mau coba? Kita minta Aca, apalagi Aca? prinsip-prinsip dari Ten Commandments, Mice. Betul. Semua gimana ngerti?
Ayatnya, ini ada. Ngerti. Exodus 20 no. Boleh? Jadi Law of Moses itu statute and judgment dan prinsip-prinsip dari 10 hukum. Hukum. Oke? Oke. Kenapa diberikan Law of Moses? Kenapa? Kita mau minta Sami. Tidak memakai karena tidak patuh Mija. Patut Patut. patut kayak menurut gitu loh. Patut itu patuh, Sami, bukan patut. Patut tuh harus. Patuh. Ini mematuhi. Pakai H, bukan pakai T, oke? Patuh. Ada itu kan. Tidak mematuhi. Tidak patuh pada apa? Prinsip-prinsip 10 hukum Mija. Nah, jadi apakah wajar untuk dikasih Law of Moses kalau Law of Moses itu prinsip-prinsip 10 hukum yang mereka nggak bikin? Gimana? Iya, gitu. Iya. Jadi Law of Moses itu prinsip-prinsip dari 10 hukum yang adalah 10 hukum itu sendiri yang diuraikan secara sederhana, kan? Iya. Disederhanakan lagi pengertiannya supaya orang nggak salah ngerti. Makanya sehingga mereka nggak perlu salah. Kalau misalnya membunuh itu juga bisa. Kalau kamu marah, kamu membunuh. Berzina itu Iya. bukan ketika kamu nggak tidur sama istri Orang lain. orang yang bukan istri kamu atau suami kamu, tetapi ketika kamu memikirkannya, itu sudah berzina. Jadi apakah pengertian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini barang milik orang lain, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu dikupas lebih sederhana lagi supaya kita nggak salah oleh statute and judgment. Atau law of Moses. Law of Moses. Coba bayangin kalau kita bilang, oh hukum Musa udah nggak ada, artinya melanggar terus atau bisa menurut? Melanggar terus. Oh, Terus. Jadi kita bisa lihat nggak bahayanya untuk kita bilang, nggak ada itu hukum Musa sudah dipalangkan di kayu salib. Sedangkan ini diberikan karena kita nggak melakukan 10 hukum. Atau prinsip-prinsipnya salah arti semua. Hari Sabat itu cuman kita pikir hari ke-7-nya toh. Gimana? iya betul Gidi. Iya, Gay. Ya? Oke. Fungsinya apa? Kita mau tanya Mem Olsya, fungsinya apa? Fungsinya adalah menyederhanakan 10 hukum supaya mereka mudah mengerti dan tidak perlu salah sehingga tidak melanggar 10 hukum. Oh. Saya tidak salah ya atau melanggar. Lalu apalagi Mem? Apa so? Kemudian Supaya umat Tuhan tahu apa? supaya umat Tuhan tahu 10 perintah itu, 10 hukum itu. Kewajibannya sama siapa aja? Kewajibannya kepada Tuhan. Aha. Dan kepada siapa? Kepada Tuhan dan manusia. Sesama Bersama manusia. manusia. Dan orang asing juga kan dibilang kan? Atau orang asing. Sama manusia ini termasuk
sesama umat Tuhan dan orang yang bukan umat Tuhan atau disebut asing. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat lagi. Kita buka Leviticus 23 ayat 2341. Jadi kalau misalnya nih ya, Law of Moses ini prinsip-prinsipnya apakah kalau dipakukan di kayu salib artinya setelah kayu salib nggak perlu lagi dong? Iya, kalau dipakukan nih, Cek. Artinya kok kita nggak ada kewajiban kepada Tuhan sesama manusia lagi dong kalau ditiadakan, betul nggak? Iya. Iya. Artinya apakah setelah kayu salib boleh bebas melanggar dong? Iya. Iya. Bisa bebas melanggar. Ya, jadi kalau misalnya umat Tuhan sudah menurut, apakah perlu dikasih Law of Moses? Tidak perlu. Tidak perlu. Ada pelanggaran makanya dikasih atau enggak? Kasih. Dan itu Dikasih. selain Law of Moses apa? Law of God. Ini nih. Statute and judgment. Statutes and judgment. Judgment coba kita baca. Kita baca ayat ini. Coba Mem Olsya baca. Bahasa Inggris, Mem. Leviticus berapa nih? Tunggu. 2341. Silakan, Mem. Oh, belum dibuka mic-nya ya, Mem Olsya? Sorry, so baca-baca enggak. And ye shall keep it feast unto the Lord 7 days in the year. It shall be a statute forever in your generations. Ye shall celebrate it in the 7th month. Apa yang adalah statut? Aduh, feast. Peace. Peace adalah statut Yes. yang membuat kita tahu kewajiban kita kepada Tuhan, sesama manusia, itu semua Tuhan berikan supaya kita bisa menurut 10 hukum. Gimana? Iya. Jadi, Lebih jelas lagi nggak? aduh, jelas. Oke. Ya, Mem, silakan, Mem. Gimana? Jadi ini dibilang hukum ini statute itu yang artinya kita harus keep feast. Betul. Jadi kalau orang bilang, oh kita udah nggak feast lagi, artinya apakah mereka bilang kita sudah menurut 10 hukum? Aduh, tidak menurut 10 hukum. Tapi apakah mereka bilang, oh kita nggak perlu feast? Apakah feast itu diberikan supaya kita bisa menurut? Iya, supaya Apakah bisa ketika menurut. mereka bilang, oh kita nggak butuh feast? Artinya mereka sedang bilang kalau kita sudah menurut, ngoni nyanda. Tuhan, Tidak. terima kasih, kita nggak seperti kalian, tidak seperti publikan, ya kan? Pemungut cukai. Kita lebih baik dari dia, makanya kita nggak butuhkan feast. Apakah seperti itu? Tidak. Padahal kita yang butuhkan karena kita orang berdosa, betul nggak? Sekali, betul. Rancang ini supaya kita bisa kembali pada prinsip-prinsip hukum yang kita nggak ngerti, yang kita terjemahkan sendiri semua. Boleh? Manda bisa lihat itu pentingnya feast? Bisa, Kak. Oke. Dan hubungannya feast sama statut sudah bisa lihat, bisa buktikan? Bisa, Kak. Oke. Sally, silakan ada angkat tangan saya. Ci, saya mau tanya, feast Boleh. itu statute itu kan Ci, yang disederhanakan dari 10 hukum. Statut. Nah, Ya, betul. nah terus berarti feast ini statute, terus tadi feast ini adalah statute kan, Ci? Betul. Nah, statute dari apa ya, Ci?
Statutes itu tuh apa tadi? Ketetapan-ketetapan kan? Jadi salah satu ketetapan yang umat Tuhan harus bikin yang termasuk dalam Law of Moses apa, Sally? Salah satunya. Feast, C. Ya. Oh, iya, benar ngerti. Ya. Jadi feast dari yang pertama sampai yang ke-7 itu adalah statutes. Oke? Oke, ngerti. Ada Oke, thank you. peringatan feast ya yang dilakukan Ya. itu semua. Oke? Oke, sampai sini ngerti ya? Oke, kutipan kedua. Jadi kita hanya tadi banyak sekali ya, tapi nggak mungkin mau dibahas semua. Tapi kita pingin saudara-saudara itu lebih bisa membaca dan mengerti arti kutipan itu ya. Coba kita buka yang ini sekarang. Sekarang yang minta baca adalah Manda. Oke, Kak. RH 31 Januari 1888. Part 15. Nenek moyang kita telah melanggar dan kami telah mengikuti jejak mereka, Oke, tapi Allah telah kita, ya kan? Kita. Jadi apakah kita sama nenek moyang kita sama atau beda? beda. Beda. Kita telah mengikuti jejak mereka. Beda. Sama, Kak. Berarti. Sama dong, betul nggak? Sama. Iya, Kak. Nenek moyang Israel, betul? Iya, Kak. Sudah apa dibilang? Melanggar. Melanggar. Dan kita di sini apa juga? Melanggar. Melanggar. Terus apa yang terjadi berikutnya? Udah kita ada di pelanggaran yang sama, silakan. Oke. Tetapi Allah telah membuka kitab hukum atau the book of law dan Israel murtad mendengar perintah-perintah Tuhan. Jadi dibilang di sini bahwa karena Israel itu sudah murtad terhadap perintah-perintah Tuhan, makanya Tuhan kasih the book apa? Of the law. Apa itu the book of the law? Law of Kitab Moses. hukum. Law of Moses. Boleh? Boleh ya. Jadi apakah karena pelanggaran dikasih the book of the law? Iya. Iya. Bisa? Bisa, Kak. Oke. Lanjut. Oke, Kak. Wait, Kak. Jadi the book of the law ini the law of Moses ya, Kak? Betul. Tadi kan coba kamu baca di sini. Ini. Moses membuat dia punya tulisan this law in a book. Kalau hukum Tuhan di loh batu atau in a book? Hukum Tuhan di loh batu. Itu dia, ini kan. Two table of stone. Yang satu di buku, yang satu di stone. Boleh? Kita tambahin. Oke, Ini Kak. di stone. Ini di mana? Di book. Di buku. Ngerti semua? Ngerti. Mantap. Ngerti, Jadi Kak. kalau the book of the law itu udah pasti apa? Law of apa? Law of Moses. Moses. Oke. Selanjutnya, pelanggaran mereka terungkap dan murka Jadi ini Allah akan mengungkapkan apa? Mengungkapkan apa? Kenapa, Kak? Book of the law mengungkapkan apa? Dosa. Mengungkapkan Dosa. Coba pakai kata-kata kutipan. Pelanggaran. Itu dia. Pelanggaran. Boleh? boleh, Kak. Sama Boleh. kan fungsinya kayak dua loh batu? Hukum di dua loh batu? Iya, Kak. Pelanggaran. Lanjut. Lanjut. Manda belum buka mic mungkin? Oh iya, Kak. Maaf, Kak. Pelanggaran mereka terungkap dan murka Allah akan menimpa setiap jiwa yang tidak bertobat dan berubah ketika terang menyinari jalannya.
Nah, jadi ini Law of Moses, Book of the Law diumpamakan sama seperti apa? Yang baru Manda baca. Seperti apa dia? Siapa aja boleh? Book Tadi pertanyaannya apa, Kak? Book of the Law atau Law of Moses yang mengungkapkan pelanggaran ini sama seperti apa? Yang Manda baru baca, baru-baru aja. Jangan perintah-perintah Tuhan, Mice. Apa, Sidin? Apa itu? Perintah-perintah Tuhan. Kan? Sally? Terang. Terang yang menyinari jalan, betul? Iya. Oke, sekarang coba kita baca ayat ya. Bisa ngerti itu semua? Bisa, Kak. Ya, that's good. Bisa. Jadi, Coba baca kita ini. Terang yang menyinari jalan yang mengungkapkan pelanggaran, kan? Supaya orang Kak. bertobat, Iya. kan? Iya. Kita minta 2 Korintus 4 ayat 3 ya ini. Mama boleh baca? Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi ini ngomongin apa ini ayat ini? Ngomongin tentang apa? Satu kata. Injil. Oke. Jadi gospel ini kalau tertutup untuk orang yang apa? Yang binasa. Yang binasa. Oke, tolong kita baca ayat ini. Kita minta yang baca Kokore. Silakan Kokore. Oke, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh hila zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Tuhan. Jadi dibilang di sini terang itu adalah apa? Injil. Terang itu Injil. Ini sama, betul? Iya. Jadi artinya kalau kita tertutup matanya akan terang ini. Sama dengan kita enggak atau kita menolak atau tertutup kita punya pengertian tentang apa? Injil. Bukan? Oh, hope status and death. Law of Moses. Moses, gimana? Terus. Jadi kalau misalnya ini adalah terang sama dengan Injil dan orang-orang yang hilang matanya tertutup dari terang ini, artinya orang yang hilang nggak tertutup pengertiannya akan apa juga dong? The Law of Moses. Artinya Law of Moses sama dengan apa dong? Injil. Injil. Terang. Artinya saya bilang, oh saya kabarkan Injil, saya tapi tolak fish, bisa itu? Tidak. Tidak. Gimana? Bisa lihat itu nggak semuanya? Kalau Injil itu sama dengan terang, dan terang itu adalah Law of Moses, apakah Law of Moses itu sama dengan Injil? Ya. Jadi kalau saya tolak fish, saya sama dengan tolak apa? Injil. Kristus. Gawat nggak itu? Gawat. Saya bilang, oh kita harus fokus kabarkan Injil. Fish sudah dipakukan, masuk akal itu sekarang buat kita dengar itu? Tidak masuk akal. Karena
Law of Moses itu terang dan Injil itu terang juga yang menyinari orang punya kegelapan supaya bisa kembali dan bertobat. Betul nggak? Iya. Iya. Jadi, Sampai sini nggak? Ya, Mem? iya benar. Benar ya? Oke, betul. Mantap, mantap. Oke, mari kita lihat kutipan kita ya. C, Ya, Sally. tadi 2 Kor 4 ayat 3 cuma mau bilang kalau Injil itu kalau Injil tertutup mereka binasa ya, C. Jadi Injil itu nggak bisa dimengerti atau tertutup untuk mereka yang binasa. Karena Injil untuk menyelamatkan, kan Sally, gospel. Iya, C. Not ashamed of the gospel of Christ, kan? Yang adalah the power of God unto salvation, kan? Untuk mereka yang percaya. Artinya kalau gospelnya tertutup, orangnya hilang atau selamat? Hilang. Hilang. Itu dia. Tapi bukan tertutup karena Tuhan tutup kan, C, tapi karena mereka tolak tadi Betul. dibilangnya. Apakah Tuhan kasih gospelnya untuk siapa saja, Sally? Iya, Kalau tertutup yang tutup Tuhan atau orangnya? orangnya yang tolak. Orangnya. Oh, Injil oke. kata lainnya apa di ayat 4? Terang, C. Terang. Dan tadi apa yang menyinari jalan orang-orang? Law of Moses, Artinya Law of Moses itu sama dengan apa? Injil, C. Artinya kalau misalnya bilang tolak fish, tolak apa juga, Sally? Tolak terang. Tolak apa, Sally, kata lain Oh, terang? Injil. Iya. Apakah kalau bisa nggak saya bilang, saya menginjil tapi tolak fish? Enggak, C. Nggak, mantap. Oke, mantap. Oke, Iso ya? thank you, C. Iso kan, Aca? Iya. Oke, mari kita lihat. Oke, kita ke tulisannya ini ya. Wagener and Jones ya. Oke, kita minta ini yang baca adalah kita yang belum baca ya. Tunggu. Ya udahlah, Aca minta baca, silakan Aca. Ada gagasan yang terlalu umum bahwa hukum Musa adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari hukum Allah. Oke, tadi di atas kita belajarnya hukum Tuhan sama hukum Musa sama nggak? Sama. Kalau misalnya kita bilang beda karena apanya doang? Tulis yang menulisnya. Siapa ya? Betul. Tapi sumbernya sama atau enggak? Sama. Sama. Apakah yang tadi kita bilang bahwa Musa itu menulis Law of Moses, Statute and Judgment dari mulut Tuhan? Betul. Apakah Exodus 20 ayat 1 and God spake this word saying? Iya, betul. Apakah God yang bilang 10 hukum juga? Keluar dari mulut Tuhan juga? Iya. Betul, Mice. Ada orang yang bilang bahwa hukum Tuhan itu berbeda dengan apa? Hukum Musa. Musa. Oke, Aca lanjut. Dan Ada. prasangka yang tidak masuk akal dan tidak masuk akal terhadap Musa. Jadi prasangkanya itu terhadap siapa yang nggak masuk akal? Terhadap Musa. Prasangka terhadap Musa. Lanjut. Yang tidak diperoleh bila mengacu pada penulis Alkitab lainnya. Jadi kalau misalnya Musa berprasangka atau enggak? Tidak. Iya. Enggak. Apakah penulis Alkitab lainnya selain Musa diprasangkai enggak? Tidak. Enggak. Oh, iya. Lanjut, Aca. Seolah-olah itu mengakhiri jika sesuatu dikutip dari 5 buku pertama Alkitab, jawabannya dari 5 buku pertama Alkitab. Apa 5 buku pertama Alkitab siapa yang tulis? Musa. Keluaran, Imamat, Bilangan kan?
Kejadian, Keluaran, Ulangan, bilangan. Ulangan, ya kan? 5 kitab pertama kan? Lalu kalau misalnya ada yang dikutip dari 5 kitab ini, jawaban orang apa? Sering bilang apa? Oh, itu ada dalam hukum Musa. Seolah-olah Seolah-olah itu mengiring masalah dalam Oke, jadi ibaratnya kalau misalnya ini baca nih Levitikus 23. Kita disuruh keep a feast yang mana adalah statute selama-lamanya. Oh, itu kan hukum Musa. Jadi beres, kita nggak perlu bikin gimana. Apakah itu sering menjadi jawaban orang? Iya. Nah, coba lanjut aja. orang-orang tidak akan mengabaikan kata-kata Yesaya atau Yeremia atau Paulus atau Petrus, akan memperlakukan kata-kata Musa seperti tidak ada artinya. Aduh, kalau Yesaya diturutin, Yeremia, betul nggak? Tapi kalau Musa yang bilang kayak nggak ada apanya. Artinya. Itu ada artinya. Paulus juga bilang let us keep the feast karena itu asalnya dari Musa, nggak ada artinya. Gimana? Ya. Itulah yang terjadi sekarang. Mereka membedakan antara hukum Musa dan hukum Tuhan yang sama. Oke? Silakan. Tidak ada alasan untuk ini kecuali jika dalam tulisan-tulisan Musa kebenaran-kebenaran mendasar ditemukan. Jadi nggak ada alasannya kalau mereka tuh tolak karena tulisan Musa ini ada kebenaran-kebenarannya yang bertentangan dengan apa mereka? Daging. Daging kan? Oke, lanjut. Selanjutnya Sami, ayo baca ini. Mungkin Kita share dia punya ini ya, dia punya file ke grup. Selanjut Sami. Iya. tidak ada orang lain yang begitu dihormati oleh Tuhan Selain siapa? selain Musa kan? Musa. Jadi Musa ini penting nggak? Penting. Penting. Tidak ada penulis lain yang mendapat pujian langsung seperti itu dari Tuhan. Jadi Musa ini spesial, maksudnya spesialnya khusus nggak? Apakah banyak diabaikan tapi begitu penting dia? Iya, betul. Lalu? Hukum Musa adalah hukum Tuhan. Wow. Boleh? Lanjut. Sama benarnya dengan tulisan Yesaya dan Yeremia, Yeskiel adalah firman Tuhan. Jadi semuanya apakah penulis Alkitab lainnya itu juga hukum Tuhan juga dong? Karena keluarnya dari mulut siapa? Dari Tuhan. Itu dia. Lanjut Sami. Musa tidak membuat hukum apapun dan sama sekali keliru menyebutnya sebagai pemberian hukum Israel. Pemberi hukum Israel. Jadi apakah yang asal-usul hukum Musa adalah punya Musa karena dia adalah pemberi hukumnya? Bukan Nietzsche. Lanjut. Dia berbicara dan menulis sewaktu dia digerakkan oleh Roh Kudus. Sama seperti yang dilakukan oleh orang suci zaman dahulu. Jadi dia waktu tulis itu karena dia punya pikiran atau roh Tuhan yang gerakkan? Roh Tuhan yang gerakkan. A more sure word of prophecy kan yang kita belajar tadi pagi kan? Lanjut. Barang siapa menghina tulisan Musa, ia menghina Tuhan Yesus. Waduh. Yohanes 5:6-7. Jadi kalau kita bilang, oh nggak penting feast, nggak penting tulisan Musa itu Law of Moses, sama seperti kita Yesus. Jadi apakah banyak orang di dalam ketidakmengertian mereka sudah menghina Tuhan Yesus terus berdoa pada Tuhan Yesus? Gimana? Iya. Iya.
Jadi apakah umatku binasa karena kurang pengetahuan? Iya. Itu dia. Bagaimana teman-teman? Boleh ngerti nggak prinsipnya? Jadi beban malam ini panjang ya pelajarannya, tapi beban malam ini adalah kita bisa ngerti bahwa hukum Tuhan sama dengan hukum Musa. Titik. Iya. Dan ini berlakunya selama-lamanya sama seperti Tuhan yang berbicara itu adalah kekal selama-lamanya. Boleh? Iya. Boleh. Sama dengan Injil. Boleh? Oke, ada Iya, pertanyaan nggak dari pelajaran ini untuk menjelaskan hukum Tuhan sama dengan hukum Musa? Itu aja malam ini. Tolong direnung-renungkan, bisa buktikan statute and judgment, bisa connect ke feast, bisa connect ke Injil, dan itu hukum Musa sama dengan hukum Tuhan, dan sudah dibilang banyak yang akan abaikan hukum Musa. Dan kalau mengabaikan hukum Musa, Musanya, tulisannya sama dengan abaikan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, ada pertanyaan kelas malam hari ini, saudara-saudaraku, apakah semakin diteguhkan? Iya. Iya, makin diteguhkan. Oke, jadi let us keep the feast, betul? Karena feast inilah yang akan membuat kita punya hubungan dengan Tuhan semakin dekat dan satu sama lain. Iya. Ya kan? Baby. Itu dia. Ingat loh teman-teman. Kasih. Ini 1 John 4 ayat 17. 18. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini dia. Coba kita baca ya. Ini. Kita mengasihi dia karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau ada orang bilang, oh saya cinta God, tapi membenci saudaranya, kira-kira dia keep the feast? Tidak. Enggak dong. Kira-kira enak nggak mau datang ke tempat di mana ada orang yang kita benci? Enak nggak? Tidak. Makanya orang tersebut yang masih ada kebencian terhadap satu sama lain, let us not keep the feast. Karena masih simpen unek-unek sama orang-orang, jadi nggak plong untuk ketemu siapa saja yang ditebus oleh darah Kristus. Gimana? Jadi apakah feast ini ungkapkan kita cinta Tuhan nggak? Betul nggak? Betul. Dan untuk nilai kita mau cinta Tuhan apa enggak gampang, saudara-saudara. Masih benci nggak kita sama manusia sesama kita, even musuh kita sendiri. Kalau kita masih nggak suka sama orang A, B, C, D, masih nggak suka sana sini, kita enggak cinta Tuhan. Dan yang mengungkapkan ini, ketika saling ketemu, betul nggak? Iya. Aduh, aku nggak suka sama kata-katanya. Tapi kita bisa nggak belajar untuk bedakan sikapnya sama orangnya? Iya, betul. Sikapnya kita memang nggak suka, tapi orangnya kita mau bantu supaya dia nggak lempar batu. Betul nggak? Cinta. Itu dia. Kita tolong, kita ingatkan, kita kasih, kita ingatkan the love of God supaya dia nggak mengandalkan dirinya sendiri untuk nggak mengulang apa yang dia salah lakukan. Apakah itu fungsi peace? Gimana teman-teman? Iya, Ge. Jadi orang-orang nggak mau Iya. karena ketemu yang mereka nggak suka kan? Iya. Makanya mari kita keep the feast karena kita love God dan love satu sama lain. Setuju saudara-saudara? Setuju. Feast ini akan menjadi ajang atau waktu yang sangat mensukacitakan karena kita cinta Tuhan dan satu sama lain. Oke?
Oke, teman-teman, sampai ketemu besok morning worship. Biarlah semakin semakin teguh kalau law of Moses sama dengan law of God nggak pernah dipakukan di kayu salib. Oke?